Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Selasa 9 Desember tahun 2025. Sebelum kita bersama-sama memulai hari kita akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Engkau menyertai kami senantiasa di dalam hidup kami. Terima kasih di dalam istirahat kami di malam yang lalu. Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan segala kondisi kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami, sehingga apa yang boleh kami renungkan pagi ini bisa kami jadikan dasar dalam kami melakukan semua aktivitas kami hari ini dan selanjutnya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita hari ini terambil dari Pujian Janji dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat dan 1 Timotius 5 ayat yang ketiga. Saya akan membaca bagi kita semua. Yesaya 46 ayat 4. Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kemudian bacaan kedua dari 1 Timotius 5 ayat yang ketiga. Hormatilah, bantulah janda-janda yang benar-benar janda. Hormatilah, bantulah janda-janda yang benar-benar janda. Baik Bapak Ibu, tema dari perenungan kita pagi ini adalah ditopang Allah dan menopang sesama. Ditopang Allah dan menopang sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua berjalan dalam hidup yang penuh dengan perubahan. Usia kita bertambah, tanggung jawab meningkat, pergumulan berganti dari waktu ke waktu. Tetapi di tengah semua perubahan itu, ada satu yang tidak berubah, yaitu Allah yang senantiasa setia menopang kita dari awal kehidupan kita sampai rambut kita memutih. Nah, renungan kita hari ini mengajak kita melihat dua sisi dari kasih Allah. Yang pertama, Tuhan menopang kita seperti tertulis dalam bacaan yang pertama dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Dan yang kedua, kita yang dipanggil menjadi saluran penopang bagi sesama. Seperti perintahnya dalam bacaan kedua dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ketiga. Yesaya 46 ayatnya yang keempat menggambarkan Allah seperti seorang ayah atau ibu yang menggendong anaknya sejak lahir sampai tua. Bukan hanya ketika kita kuat, tapi ketika kita rapuh. Tuhan tetap berkata, aku menggendong, memikul, dan menyelamatkan kamu. Orang tua atau seorang ibu menggendong anaknya bukan hanya saat ia bayi, yang ketika itu masih lucu, ringan, tetapi juga saat anak itu sakit atau dalam kondisi yang tidak enak. Orang tua akan selalu menenangkan dan ia akan berkata, dan dia tidak akan berkata, kamu berat anakku, kamu turun saja. Begitu juga Tuhan.
Saat kita lelah, Dia menopang. Saat kita bingung, Dia memimpin. Saat kita jatuh, Dia yang memulihkan kita. Terkadang kita merasa saya harus kuat sendiri. Namun Tuhan berkata, biarkan aku yang memikulmu. Engkau tidak berjalan seorang diri. Kemudian dari 1 Timotius 5 ayat 3 menyebutkan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ini bukan hanya tentang janda, tetapi tentang orang-orang yang rapuh, lemah, atau tidak berdaya, mereka yang hidup yang membutuhkan dukungan. Kata hormati artinya bukan sekedar menghargai, tetapi semacam merawat, memperhatikan, dan menyediakan kebutuhan mereka. Mengapa hal ini penting? Karena kita adalah tubuh Kristus yang saling menopang. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita, yaitu menopang kita, menyelamatkan kita, itu hendaknya juga kita lakukan bagi sesama kita. Bayangkan satu kursi yang memiliki 4 kaki. Jika satu kakinya patah, kursi itu masih bisa berdiri, tapi goyah. Begitu juga jemaat Tuhan. Ketika ada seorang jemaat yang dalam tanda petik patah kakinya, dalam arti sedang dalam kesulitan, kitalah kaki-kaki penopang tambahan yang menjaga dia tetap berdiri. Terkadang kita berpikir bahwa tindakan kita itu adalah tindakan yang kecil. Tetapi bagi orang yang sedang rapuh dan memerlukan pertolongan, perhatian kecil itu bisa seperti tangan Tuhan sendiri yang mengangkat mereka. Ketika gereja hidup dalam solidaritas dan saling peduli, sesungguhnya kita sedang memperlihatkan wajah Allah. Yesaya 46 ayat 6 berkata, Tuhan memikul dan menyelamatkan. 1 Timotius 5 ayat 3 berkata, kita memikul dan menghormati sesama. Ini adalah hubungan yang indah. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita secara rohani, kita wujudkan bagi orang-orang lain secara nyata. Gereja menjadi tempat di mana orang tua dihormati, yang lemah ditopang, yang kesepian ditemani, yang kehilangan diberi pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa pertama, Tuhan setia menopang hidup kita dari awal sampai akhir. Tidak ada masa dalam hidup kita di mana kita berjalan sendirian. Yang kedua, karena kita sudah mengalami kasih penopangan dari Tuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih itu kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya kita bukan hanya menjadi jemaat yang diberkati, tetapi jemaat yang memberkati. Menjadi pribadi yang tidak hanya diberkati, tetapi pribadi yang memberkati. Bukan hanya menerima penghiburan, tetapi menjadi penghibur. Bukan hanya merasakan Tuhan yang menggendong kita, tetapi menjadi tangan Tuhan yang menggendong sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau yang menggendong kami, bahkan sampai putih rambut kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami sebenarnya tidak pernah sendiri di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, tapi Engkau senantiasa beserta dengan kami.
Janjimu langit tidak selalu biru, tapi janjimu adalah penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga hidup menjadi penolong bagi sesama kami, menjadi penghibur bagi mereka yang berkesusahan, menjadi berkat bagi yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami hari ini dan selanjutnya dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapi panggilan kami, yang menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepadamu memulai hari kami, aktivitas kami hari ini. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan, sebab semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.